Komnas Hak Asasi Manusia dan Amnesty International Indonesia bantah Yusril soal tragedi 1998. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra terkait kasus 1998. Menteri Kabinet Merah Putih tersebut menyebut tragedi 1998 tidak tergolong pelanggaran HAM berat. Yusril juga menegaskan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Pelanggaran HAM berat itu genosida, pembersihan etnis. Mungkin terjadi pada masa kolonial atau pada awal kemerdekaan tahun 1960-an, kata Yusril selesai pelantikan Kabinet Merah Putih pada Senin, 21 Oktober 2024. Menurut Yusril, tidak semua kejahatan HAM bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat meskipun kejahatan tersebut melanggar HAM. Menanggapi pernyataan tersebut, Usman menyatakan bahwa pernyataan Yusril tidak akurat, baik dari segi sejarah maupun hukum. Selain itu, komentar Yusril menunjukkan kurangnya empati terhadap korban dan mereka yang menuntut keadilan. Tidak pantas pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan keliru tentang hak asasi manusia, katanya pada Senin, 21 Oktober 2024. Dia juga menyebut bahwa pernyataan itu tidak mencerminkan pemahaman hukum yang benar, terutama dari seorang menteri yang mengurusi legislasi HAM. Ini adalah tanda pemerintahan baru berusaha mengaburkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, ucapnya. Usman menekankan bahwa keputusan apakah sebuah kejahatan adalah pelanggaran HAM berat bukanlah kewenangan presiden atau menteri, melainkan pengadilan HAM. Pernyataan ini juga mengabaikan laporan resmi Komnas HAM tentang penyelidikan Pro Justitia, ujarnya. Padahal, menurut Usman, Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa tragedi 1998 merupakan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan ke Jaksa Agung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM turut merespons pernyataan Yusril terkait tragedi 1998. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa lembaganya telah melakukan penyelidikan pro justitia terhadap beberapa tragedi pada tahun 1997-1998, termasuk penghilangan paksa, kerusuhan Mei tahun 1998, serta peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II. Komnas HAM menemukan adanya pembunuhan, penghilangan paksa, perampasan kebebasan, dan kemerdekaan fisik, kata Anis pada Senin, 21 Oktober 2024. Anis menegaskan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Hasil penyelidikan sudah kami sampaikan ke Jaksa Agung, tegasnya. Pernyataan Komisioner Komnas HAM tersebut membantah pernyataan Yusril yang menyatakan bahwa tragedi 98 tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Yusril bahkan menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan Yusril dinilai mengingkari keputusan Komnas HAM yang memutuskan bahwa sebanyak 12 peristiwa kejahatan masa lalu adalah pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa tahun 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari tahun 1989, penghilangan paksa tahun 1997-1998, dan kerusuhan Mei tahun 1998. Juga peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, serta kejadian lainnya di Aceh dan Papua. Pernyataan Yusril juga bertentangan dengan kebijakan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yang mengakui sebanyak 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Jokowi berupaya menyelesaikan kasus-kasus ini secara non-yudisial, memberikan bantuan dan santunan kepada para korban atau keluarga korban.
Jokowi menindaklanjuti pelanggaran HAM tersebut dengan menandatangani keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu pada tanggal 26 Agustus 2022. Tim ini dipimpin oleh Mahfud MD sebagai Ketua Pengarah dan Makarim Wibisono sebagai Ketua Tim Pelaksana. Tim tersebut bertugas menyelesaikan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial, berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.